102 tahun lalu, tepatnya pada 8 Juni 1921, sosok Presiden Soeharto dilahirkan di Kemusu, sebuah dusun yang terdapat di Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Soeharto menjadi Presiden Indonesia dengan masa jabatan terlama, yaitu mencapai 31 tahun. Soeharto lahir dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah, keluarga petani desa yang tidak memiliki sejengkal tanah sawah, namun tidak disangkanya bisa menjadi bapak pembangunan dan Presiden Republik Indonesia. Ayah Soeharto yang bernama Kertosudiro adalah ulu-ulu atau petugas desa pengatur air yang bertani di atas tanah lungguh atau tanah jabatan selama beliau memikul tugasnya itu. Soeharto merupakan anak ketiga Kertosudiro dari pernikahan dengan Sukirah yang merupakan istri keduanya. Di rumah sederhana yang berada di pekarangan sang kakek Kertoirono, Presiden Soeharto dilahirkan. Rumah sederhana berdinding anyaman bambu menjadi saksi lahirnya seorang pemimpin negara yang bahkan menjabat sebagai Presiden Indonesia dengan periode terlama. Kini, tanah tempat lahirnya Soeharto telah dipugar menjadi sebuah museum bernama Memorial Jenderal Besar H.M. Soeharto. Museum ini didirikan pada 2013 oleh Probo Sutejo, yaitu adik kandung Presiden Soeharto. Berdiri di bekas rumah Ibu Soeharto, kompleks ini terdiri dari pendopo joglo, memorabilia, serta petilasan Soeharto. Tribuners, saat ini saya berada di Memorial Jenderal Besar Haji Mas Soeharto yang berada di Dusun Kemusuk, Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Masih di dalam Memorial Jenderal Besar H.M. Soeharto terdapat petilasan di mana merupakan tempat Ibu Sukriah, yakni ibunda dari Pak Harto, melahirkan sang Presiden kedua Republik Indonesia. Di petilasan ini terdapat bekas pondasi rumah asli di mana menjadi saksi tempat lahirnya Presiden Republik Indonesia kedua, yakni Pak Soeharto. Dahulunya di rumah ini terdapat bangunan berupa tembok yang terbuat dari batu bata tinggi sekira 1 meter dan dinding yang ke atas merupakan dari gedek atau anyaman bambu. Untuk saat ini bangunannya sudah tidak ada, namun akhirnya dari pihak keluarga mendirikan sebuah pendopo sebagai gambaran seperti apa luasnya rumah Pak Harto zaman dahulu. Meskipun bangunan rumah dari orang tua H.M. Soeharto telah runtuh ataupun sudah tidak ada untuk saat ini, namun masih ada bangunan asli yang tersisa dan terjaga keasliannya, yakni berupa sumur. Di mana sumur ini menjadi saksi dan merupakan sumur yang digunakan oleh Pak Harto untuk mandi, mencuci, dan juga minum. Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Gatot Nugroho selaku Kepala Museum Memorial Jenderal Besar H.M. Soeharto. Selamat siang, Pak Gatot. Selamat siang, Mas Alvin. Iya, Pak Gatot, ini mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, tentang sebenarnya apa sih ini si Memorial Jenderal Besar H.M. Soeharto ini, Pak? Museum Memorial Jenderal Besar Haji Mas Soeharto ini adalah museum yang dibangun karena disinilah dulu tempat lahirnya anak desa, anak bangsa, namanya Soeharto, yang kemudian atas ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua.
Karena tempat lahirnya kemudian dibangunlah Museum Memorial Jenderal Besar Haji Soeharto. Baik, museum ini dibangun tepat di kawasan yang merupakan bekas rumah tinggal Pak Harto ya Pak ya? Ya. Termasuk tempat Pak Harto lahir ya Pak ya? Ya. Baik. Jadi museum ini yang membangun adalah adik beliau, namanya Bapak Haji Probustejo. Itu sebagai bentuk dharma bakti seorang adik kepada kakak tercinta. Karena kakaknya pernah berjuang untuk bangsa dan negara, pernah membangun negeri ini, pernah memimpin dan pernah bersama-sama dengan rakyat membangun negeri ini dari negara miskin menjadi negara yang berkembang. Kemudian yang kedua, Pak Probustejo mengatakan, saya membangun museum ini karena saya orang Jawa. Saya dengan Mas Harto itu orang Jawa. Orang Jawa itu ada kekudangan. Kekudangan itu kalau bayi masih kecil itu sering ditidurkan sama ibunya, kemudian dinyanyi-nyanyikan, dikidung-kidungkan di kitanya. Nah, salah satu kekudangan itu yaitu filosofi Jawa yang dikenal dengan mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero, Pak. Jadi maksud dari mikul dhuwur mendem jero itu, kalau kita melihat saudara kita, orang tua kita, sahabat kita, atau orang-orang di sekitar kita, baik itu tokoh masyarakat maupun alim ulama, kalau berbuat sesuatu yang baik dan menjadi suri teladan, itu kebaikan harus dipikul dulu, harus dijunjung tinggi, harus disiarkan kepada masyarakat dan generasi penerus bangsa. Kemudian yang dimaksud dengan mendem jero itu adalah manusia itu adalah makhluk Tuhan, makhluk yang biasa. Jadi manusia itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Sama Pak Harto itu manusia biasa, ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, pesan dari leluhur kita untuk hal-hal yang tidak baik itu lebih baik dipendam, dikubur dalam-dalam. Jadi dipendam jero itu hal-hal yang tidak baik lebih baik disimpan, nggak usah disebar-sebarkan. Sehingga harapan kita semuanya, generasi penerus bangsa Indonesia itu selalu ketika melangkah, ketika meraih prestasi, itu selalu menggunakan cara-cara yang cara yang kesatria. Tidak dengan cara menjelek-jelekkan pihak lain untuk mencapai suatu prestasi. Ini konsep mikul dhuwur mendem jero, sehingga kemudian dibangunlah museum ini. Ini untuk pembangunan dari area memorial atau museum ini, Pak, ini sejak kapan, Pak? Museum ini dibangun mulai tahun 2012. Pada bulan September 2012 dan selesainya tahun 2013. Kemudian museum ini diresmikan pada tanggal 8 Juni 2013. Ini bersamaan dengan tanggal dan bulan kelahiran Pak Harto. Kemudian apa tujuan dibangun museum ini? Yang pertama, supaya masyarakat bisa mengenang kembali. Kalau yang sesepuh, yang orang tua kita, yang putri kita itu selalu ada memorinya, ingat kepada Pak Harto. Supaya masyarakat bisa mengenang kembali Pak Harto, yang pertama. Yang kedua, supaya generasi penerus bangsa itu tidak akan pernah melupakan sejarah pemimpinnya. Jadi jas merah, jangan lupakan sejarah. Supaya generasi penerus bangsa bisa kenal Pak Harto, tahu apa yang dilakukan Soeharto untuk bangsa dan negara ini, dan mudah-mudahan suri teladan Pak Harto itu bisa menginspirasi generasi penerus bangsa. Baik, Pak, tadi saya juga sempat melihat bahwa di areal memorial ini ada petilasan atau bekas rumah di mana Pak Harto dilahirkan ya Pak ya? Di areal ini ada apa lagi Pak selain ada petilasan yang merupakan tempat lahirnya Pak Harto? Museum ini kami diberi tugas mengelola museum ini. Yang pertama ada
tempat-tempat yang menjadi ikonik, tempat-tempat yang menjadi andalan dari museum kami. Yang pertama adalah satu patung Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto yang itu tingginya 3 meter, pas di depan pintu gerbang. Di pintu gerbang itu kami sudah punya komitmen, kami harus menjadikan pintu gerbang itu bagian dari jaring-jaring hati. Kenapa jaring-jaring hati? Karena tugas kami adalah menjerat hati pengunjung ketika masuk di Museum Pak Harto, supaya ada kesan yang mendalam tentang museum ini, kesan bagaimana suri toladan Pak Harto itu bisa menjadi bagian dari edukasi dan menjadi kenangan. Kemudian di sebelah utaranya atau di belakang patung Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto ada pendopo. Pendopo utama inilah yang kemudian kami katakan setelah ada jaringnya, nah disitulah kita olah untuk masyarakat dan generasi penerus bangsa itu selalu ingat ketika berada di Museum Pak Harto. Ini adalah sekolah kami. Jadi tadi Mas Alvin sudah melihat cara edukasi kami. Jadi disitulah kami mengedukasi tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan suri teladan Pak Harto kepada generasi penerus bangsa. Dari tingkat TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Hari ini pagi tadi kami ada tamu dari TK dari Pengasuh Kulon Progo. Kemudian adik-adik mahasiswa dari Universitas Mercubuana, Fakultas Psikologi, ada kegiatan The Living Museum, berkeliling di tempat-tempat sejarah yang ada di sekitar museum. Kemudian yang terakhir ada anak SMP dan SMA dari Lubuk Linggau, dari Palembang. Nah, disinilah kami mengedukasi. Satu yang selalu wajib kami lakukan adalah anak-anak satu rombongan di sini ketika datang ke sini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya itu ketika dinyanyikan di tempat berbeda, di tempat bersejarah, nuansanya akan berbeda, akan menjadi istimewa dan akan menjadi kenangan yang mendalam bagi generasi penerus bangsa. Kemudian motivasi, bagaimana kami selalu memberi motivasi anak harus selalu ingat pada satu alma maternya. Yang kedua kepada Bapak Ibu guru yang mengajari, memimpinnya. Kami bikin seorang anak dan guru menangis di sini, tapi menjadi ngangeni. Konsepnya itu. Kemudian pasti diorama. Diorama itu adalah perjalanan sejarah Pak Harto. Di situ bercerita sejarah panjang dari Pak Harto lahir, ketika beliau berjuang untuk bangsa dan negara ini, ketika beliau membangun negeri ini, sampai ketika beliau mundur dari jabatan presiden hingga wafatnya beliau, ada di dalam diorama. Dan yang tadi Mas Alvin sampaikan spesial ya Pak ya? Spesial adalah tempat lahirnya Pak Harto. Karena di situ ada, saya katakan, ada sebuah sumur yang betul-betul sumur itu umurnya lebih dari ratusan tahun. Airnya jernih dan tidak pernah kering. Saya mengatakan sumur ini adalah hidayah dari Allah. Tuhan akan memberikan sesuatu yang istimewa di tempat orang-orang baik yang Allah cintai. Itu konsepnya seperti itu. Sumur ini untuk memenuhi kebutuhan di museum kami. Baik, kemudian tadi setelah dijelaskan oleh Pak Gatot ada patung Pak Harto, kemudian ada diorama, petilasan tempat lahirnya Pak Harto dan juga sumur. Ini bagi masyarakat Pak Gatot yang ingin berkunjung ke memorial atau museum HM Soeharto ini seperti apa? Apakah ada HTM untuk masuknya atau gratis untuk masyarakat yang ingin berkunjung? Kami untuk masuk di Museum HM Soeharto untuk masyarakat rombongan kecil, perorangan, rumah, kemudian dari keluarga dipersilahkan hanya mengisi buku tamu, kemudian silahkan berkeliling-keliling di Museum Pak Harto, kemudian nonton filmnya Pak Harto di pendopo. Itu kami free.
untuk merombongan karena kami harus ada edukasi, kami ada edukatornya dan kami memberikan edukasi, itu sifatnya sukarela. Sifatnya sukarela. Jadi namanya sukarela itu tidak memberikan pun tidak apa-apa. Karena tugas kami yang utama adalah generasi penerus bangsa, anak-anak pelajar Indonesia itu bisa mengenal Soeharto, kemudian bisa tahu siapa sosok Pak Harto dan bisa belajar dari apa yang dilakukan Pak Harto untuk bangsa dan negara. Baik, terima kasih Pak Gatot atas informasinya. Sama-sama, terima kasih Pak Harto. Terima kasih. Sebagaimana anak-anak desa dari keluarga petani pada umumnya, masa kecil Soeharto dikatakan hidup dengan penuh kesederhanaan. Pada usia sekitar 6 hingga 7 tahun, Soeharto mulai mengenyam pendidikan di sekolah rakyat Tiwir. Kemudian pada usia 8 tahun, Soeharto disekolahkan di sekolah desa atau SD Puluhan, Godean, Bantul, Yogyakarta. Namun, pasca kedua orang tuanya bercerai dan sang ibu menikah kembali, Soeharto pun lantas pindah sekolah seiring sang ibu yang berpindah domisili mengikuti suami barunya. Dari sekolah desa atau sekolah rakyat Puluhan, Soeharto pindah ke SD Pedes di Kemusu Kidul, Bantul, Yogyakarta. Namun, Kertosudiro lantas memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Soeharto dititipkan di rumah adik perempuan sang ayah bernama Prawiro Harjo. Soeharto merasa bersyukur karena bibi dan pamannya Prawiro Diharjo menganggapnya sebagai anak kandungnya sendiri. Ia pun mendapat pendidikan yang menurut Soeharto lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ilmu pertanian juga didapat oleh Soeharto dari Prawiro Harjo yang seorang mantri tani dan pernah menerima penghargaan dari bupati. Tribuners, saat ini saya berada di SD Negeri Puluhan, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. SD ini pada zaman dahulu bernama Sekolah Rakyat dan menjadi sekolah tempat Presiden Soeharto menuntut ilmu. Sebagai anak desa, Soeharto lekat dengan sawah dan kerbau. Soeharto yang merupakan cah angon atau pengembala kerbau sering menghabiskan waktunya di sawah sepulang sekolah. Dalam asuhan sang kakek, Soeharto tumbuh menjadi seorang pengembala. Sejak masih bayi, Soeharto sudah sering diajak sang kakek ke sawah karena sang ibu sakit dan tak bisa merawat Soeharto. Soeharto cilik sangat gemar naik garu yang ditarik kerbau serta main lumpur di persawahan. Di sawah, Soeharto kecil juga suka sekali mencari belut yang kemudian dimasak untuk lauk makannya. Sawah, kandang, dan kubangan tempat Soeharto memelihara kerbau-kerbaunya hingga kini masih ada di desa Kemusu. Kerbau-kerbau yang merupakan keturunan kerbau yang dikembala oleh Soeharto kini dipelihara oleh pihak keluarga di lokasi tempat dahulu Soeharto kecil mengembala. Masa kecilnya Tribuners, Pak Harto dikenal sebagai Cah Angon atau sang pengembala. Setelah pulang sekolah, Presiden Soeharto biasanya mengembala kerbaunya. Dan di sini merupakan kandang dari kerbau-kerbau yang dahulunya merupakan yang dipelihara oleh Pak Harto dan keluarganya. Kemudian di sebelah sana terdapat kolam tempat menggunyang atau memandikan para kerbaunya. Sementara untuk mengembala kerbau, Presiden Soeharto biasanya mengembalakannya di sebuah persawahan di area persawahan yang berada di seberang jalan dari lokasi kandang kerbau ini. Soeharto kecil merupakan seorang anak broken home karena ayah dan ibunya, yakni Kertosudiro dan Sukirah, berpisah tak lama setelah Soeharto lahir. Soeharto merupakan anak ketiga Kertosudiro. Sebelum menikah dengan Sukirah, ibunda Soeharto, Kertosudiro adalah seorang duda dengan 2 anak. Akar perpisahan kedua orang tua Soeharto, yakni karena sang ibu tak mau dimadu oleh Kertosudiro. Setelah bercerai dengan Sukirah, Kertosudiro kembali menikah dan memiliki 3 orang putri. Sementara itu, Sukirah kemudian juga menikah kembali dengan sosok bernama Atmo Prawiro. Dari pernikahan dengan Atmo Prawiro, Sukirah dikaruniai 7 orang anak yang menjadi adik dari Soeharto. Uniknya, Kertosudiro dan Atmo Prawiro, yakni mantan suami dan suami baru Sukirah, adalah merupakan tetangga. Tak hanya bertetangga biasa, bahkan rumah keduanya bersebelahan. Rumah ayah kandung dan ayah tiri Soeharto bahkan hanya dipisahkan pekarangan seluas sekitar 2 meter.
Di rumah Atmo Prawiro, yakni ayah tiri Soeharto, bahkan terdapat pintu yang langsung menuju ke rumah Kertosudiro. Meski rumah mereka bersebelahan, namun baik Sukirah dan Kertosudiro hidup berdampingan secara akur dengan keluarga baru masing-masing. Pasca orang tua Presiden Soeharto, yakni Ibu Sukirah dan Bapak Kertosudiro berpisah, akhirnya Presiden Soeharto pun berpindah mengikuti sang ibu yang telah menikah dengan sang ayah tiri, yakni Atmo Prawiro. Dan inilah rumah Presiden Soeharto selanjutnya. Dan di rumah inilah Presiden Soeharto menghabiskan masa kecilnya bersama sang ibu, yakni Sukirah dan ayah tirinya, Atmo Prawiro. Uniknya, rumah Atmo Prawiro dan juga ayah kandung dari Presiden Soeharto, yakni Kertosudiro, ternyata bersebelahan. Ini merupakan rumah dari Atmo Prawiro, yakni ayah tiri Presiden Soeharto. Sementara di sebelahnya merupakan rumah dari Kertosudiro yang merupakan ayah kandung dari Presiden Soeharto. Rumah dari Kertosudiro tampak berbentuk pendapat dengan bangunan limas Jawa. Tak hanya bertetangga, namun rumah dari ayah kandung dan juga ayah tiri Presiden Soeharto adalah bersebelahan. Baik Tribuners, kita mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam dari kediaman ayah kandung dari Presiden Soeharto. Dan saat ini saya akan didampingi oleh Pak Sumarno selaku perwakilan dari keluarga ayah kandung Presiden Soeharto. Kita bisa masuk ya Pak? Nih, silakan Pak. Mas. Okay. Ya, inilah tempat kelahiran beliau dan tempat kediaman ayah kandung Bapak Soeharto almarhum. Di sini kebetulan ada silsilah-silsilahnya juga. Di samping silsilah, jadi di sini ada gambar-gambar atau foto-foto beliau dari almarhum ayahandanya, yang mana ayahandanya itu pernikahannya 3 kali. Yang pertama punya putra dan putri, 2. Bapak melaksanakan perceraian. Setelah Bapak cerai, Bapak ini kenal sama Ibu Sukirah. Nah, Ibu Sukirah ini siapa? Ibu kandung dari almarhum Bapak Soeharto. Pak Panjang ini siapa? Ayah kandung dari Bapak Soeharto. Jadi pernikahan antara Pak Panjang sama Bu Sukirah melahirkan putra tunggal. Pak Soeharto ya. Ya, setelah itu Bapak dan Ibu Berpisah. Nah, berpisah. Ibu nikah lagi, Bapak pun nikah lagi. Ya, itu istri yang ketiga. Nah, istri ketiga kebetulan punya putra 1, 3 putri. Sampai akhir hayatnya. Nah, setelah itu kelanjutan demi kelanjutan di sini terpampang tempat peristirahatan waktu kecilnya. Kamar paling pojok. Untuk sementara karena ada beberapa barang yang perlu kita sterilkan, jadi mohon maaf, bukan kita tidak memperkenankan, kita boleh-boleh aja. Cuman kan kita harus izin sama keluarga. Kalau diperkenankan ya saya buka, tapi kalau tidak mohon maaf. Karena sebatas saya di sini, walaupun saya itu ada keterkaitan dari ibu yang ketiga, masih berbaur keluarga dan saudara, alhamdulillah saya juga tetap menjaga amanahnya. Nah, itu di sini ada pengasuh almarhum Bapak Jenderal Besar H.M. Soeharto, Ibu Hangapei sama Ibu Ponirah. Nah, Ibu Ponirah itu siapa? Pak Panjang itu siapa? Pak Panjang adalah ayah kandung dari Pak Harto. Ibu Sukirah adalah bule dari almarhum Bapak Soeharto. Nah, beliau inilah saling seiring sejalan, saling asah-asih asuh sampai beliau menjadi seorang figur pemimpin bangsa dan negara. Alhamdulillah sampai berjalan 32 tahun, memang itu cukup lama, walaupun banyak perjuangan dan
beberapa perihal yang perlu beliau jalankan. Baik. Alhamdulillah, mohon doanya aja kita tetap, walaupun beliau sudah tidak ada, kita tetap panjatkan doanya untuk beliau. Baik. Mudah-mudahan senantiasa diampuni dari kekilapan dan kesalahannya selama hidupnya sampai akhir hayatnya. Apapun yang dia lakukan, mungkin ada kekilapan dan kesalahan, itu kita maafkan. Baik. Itu aja harapan dari keluarga. Di sini juga masih banyak peninggalan-peninggalan yang tetap kita lestarikan dan tidak bisa kita abaikan begitu aja. Baik. Karena saya diberi amanah, ya saya harus konsekuen. Ya. Nah, jangan sampai kita melanggar aturan. Nah, jadi kalau berbicara sejarah, nah inilah sejarah kelahiran almarhum Bapak Soeharto. Pak, mungkin saya ada pertanyaan sedikit Ya. sensitif ini, Pak. Ya. Ini setelah Pak Panjang dan juga Bu Sukira akhirnya berpisah, Ya. kemudian Bu Sukira menikah lagi ya, Pak ya. Begitu. Ya. Ini dengan Pak Atmo Prawiro. Atmo yang Prawiro. merupakan tetangga, bahkan bukan hanya tetangga, Ya. hanya pun bersebelahan, hanya Betul. satu betul. langkah dari Ya, satu langkah. Pak Panjang ya. Ya, ya, betul. Ini yang cukup menarik juga, walaupun berpisah kemudian menikah lagi dengan tetangga, ini Ya. hubungannya masih akur ya, Pak. Akur, alhamdulillah. Walaupun kita sudah saling berbeda tempat, tapi tetap kita itu sebagai keluarga besar tetap kita jaga, kita lestarikan, dan kita saling mengatur dan menjaga kestabilan, kerukunan kita sebagai keluarga besar. Baik. Itu aja. Saling menjaga nama baik, saling menjaga kredibilitas kedepannya bagaimana supaya ini bisa sinergi. Itu, Mas. Baik, terima kasih Pak untuk Sama-sama, Mas. Baik Tribuners, di belakang saya ada terdapat sebuah pintu, di mana pintu ini adalah pintu kamar dari Presiden Soeharto yang ada di rumah Pak Panjang, yakni ayah kandung Presiden Soeharto. Nah, Tribuners, saat ini saya berada di sebuah lorong, di mana lorong ini merupakan lorong pemisah dari rumah kediaman, yakni sebelah kiri saya merupakan kediaman dari ayah kandung Presiden Soeharto, yakni Kertosudiro, dan sementara di sebelah kanan saya merupakan kediaman dari ayah tiri Presiden Soeharto, yakni Atmo Prawiro. Hanya sekitar berjarak 2 hingga 3 meter rumah ini dipisahkan, dan di sini terdapat pintu yang menjadi pintu penghubung bagi Presiden Soeharto untuk berkunjung dari rumah ayah tirinya menuju rumah ayah kandungnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.